Match ke-33 kembali lagi mempertemukan PSIS Semarang dengan Persipura Jayapura yang akan bermain tanggal 24 Maret hari Kamis, kick off pada pukul 15.15 dan sesuai dari data saya akan bermain di Stadion Ngurah Rai Denpasar, Bali. Seperti biasa, saya ingin memberitahukan kepada kalian yang mungkin baru pertama kali hadir di channel ini bahwa di sini saya akan memprediksi skor berdasarkan dari data, bukan dari insting, feeling, atau saya pendukung dari PSIS Semarang maupun Persipura Jayapura. Dan juga kalian jangan skip video ini hingga akhir karena saya juga ingin mengajak kalian semua untuk melihat bagaimana statistik data yang dimiliki dari PSIS Semarang dan juga Persipura Jayapura. Dan juga sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi karena di sini saya hanya membantu memprediksi dari perbandingan data yang dimiliki dari PSIS Semarang dan Persipura Jayapura karena data bersifat fakta dan real. Oke, kita langsung bahas dulu dari peringkat klasemennya. Kita lihat di sini bahwa PSIS Semarang sekarang berada di peringkat ke-8 dengan memperoleh 43 poin. Dan untuk Persipura Jayapura sekarang berada di peringkat ke-16 dengan memperoleh 30 poin. Artinya PSIS Semarang masuk di segmen papan tengah dan Persipura Jayapura berada di segmen papan bawah. Maka dari itu nanti saya akan mempreview Persipura Jayapura mengikuti standar segmen papan tengah karena berhadapan dengan PSIS Semarang yang berada di segmen papan tengah Liga Indonesia. Langsung aja kita bahas dari PSIS Semarang. Kita lihat dulu bagaimana statistik klasemen yang dimiliki dari PSIS Semarang. Kita sama-sama lihat. PSIS Semarang sekarang berada di peringkat ke-8 dari 32 pertandingan, berhasil mencetak 10 kemenangan, 13 hasil imbang, dan 9 kekalahan. Berhasil mencetak 33 gol dan kemasukan 29 dengan agregat gol plus 4 dan poinnya 43. Langsung saja kita bahas statistik lini depan dari PSIS Semarang. Kita lihat di 32 pertandingan ini bagaimana. PSIS Semarang dari 32 pertandingan berhasil mencetak 33 gol dengan persentase rata-ratanya 1,03% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 3-0. Jadi kita lihat bahwa standar minimum yang saya berikan untuk persentase mencetak gol sebesar 1,20%. Dan di sini PSIS Semarang masih di bawah dari 1,2 yang artinya lini depan dari PSIS Semarang ini sedikit kurang baik ya karena persentasenya masih di bawah dari 1,2. Jadi 1,03 ini artinya bahwa PSIS Semarang kalau kita mau rata-rata per laga itu sudah pasti mencetak 1 gol. Tapi sisanya 0,03 menandakan bahwa PSIS Semarang ini untuk mencetak 2 gol ini sangat jarang ya per laga mencetak 2 gol. Itu ya arti dari persentase 1,03 dari PSIS Semarang. Tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir apakah PSIS Semarang ada peningkatan di sektor lini depannya. Kita bahas dulu di sektor lini belakang dari PSIS Semarang. PSIS Semarang dari 32 pertandingan ini kemasukan 29 gol dengan persentase rata-ratanya 0,91% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 1-2. Jadi kita lihat bahwa standar maksimum yang saya berikan untuk segmen papan tengah sebesar 0,9%. Dan di sini PSIS Semarang boleh dikatakan pas ya sesuai dari standar segmen papan tengah 0,9 walaupun hanya melebihi 0,01 yaitu masalah pembulatan saja. Jadi artinya lini belakang dari PSIS Semarang ini sudah cukup baik, tapi kalau bisa lebih dikecilkan lagi karena ini ngepas banget dengan standar yang saya berikan. Tapi kesimpulannya sudah cukup bagus untuk PSIS Semarang di 32 pertandingan secara keseluruhan. Dan kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir dari PSIS Semarang bagaimana, apakah ada peningkatan di sektor lini depan dan lini belakangnya. Kita sama-sama lihat. PSIS Semarang kemarin imbang 3-3 dengan Persita Tangerang, lalu menang 1-0 atas PSS Sleman, lalu imbang 1-1 dengan Bayangkara. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir PSIS Semarang berhasil mencetak 1 kemenangan dan 2 hasil imbang dan belum terkalahkan. Berhasil mencetak 5 gol dan kemasukan 4 dengan persentase mencetak golnya 1,66% dan persentase kemasukannya 1,33%. Jadi kita lihat di statistik ini depan dari PSIS Semarang, kalau kita bandingkan dari 32 pertandingan tadi, bahwa sektor lini depan dari PSIS Semarang ini ada peningkatan ya karena persentasenya naik. Jadi artinya lini depan dari PSIS Semarang di 3 pertandingan terakhir ada grafik yang naik. Ya, jadi cukup bagus untuk statistik lini depan dari PSIS Semarang. Dan di statistik lini belakang, PSIS Semarang justru presentasinya naik ya dari 0,9 tadi di 32 pertandingan secara keseluruhan, justru ada kenaikan persentase dan di sektor lini belakang jika presentasinya naik ini kurang bagus.
Jadi di lini belakang dari PSIS Semarang justru ada grafik yang turun karena presentasinya naik. Ya, jadi lini belakang PSIS Semarang ini dalam 3 pertandingan terakhir ada perform yang menurun nih. Jadi kesimpulan dari PSIS Semarang di 3 pertandingan terakhir, jika kita bandingkan dari 32 pertandingan secara keseluruhan, di sektor lini depan dari PSIS Semarang ini ada peningkatan yang bagus, ada perform yang naik karena persentase mencetak golnya naik. Tapi di lini belakangnya justru ada persentase yang naik, jadi performnya ini turun untuk sektor lini belakang dari PSIS Semarang. Itu ya kesimpulan dari PSIS Semarang. Lalu kita langsung bahas untuk statistik klasemen dari Persipura Jayapura, kita sama-sama lihat. Persipura Jayapura sekarang berada di peringkat ke-16 dari 32 pertandingan, berhasil mencetak 8 kemenangan, 9 hasil imbang, dan 15 kekalahan. Berhasil mencetak 29 gol dan kemasukan 47 dengan agregat golnya minus 18 dan poinnya 30. Langsung saja kita bahas statistik lini depan dari Persipura Jayapura, kita sama-sama lihat. Persipura Jayapura dari 32 pertandingan ini berhasil mencetak 29 gol dengan persentase rata-ratanya 0,91% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 4-2. Jadi kita lihat bahwa standar minimum yang saya berikan untuk tim segmen papan tengah sebesar 1,20%, dan di sini Persipura Jayapura masih di bawah dari 1,2, yang artinya sektor lini depan dari Persipura Jayapura di 32 pertandingan secara keseluruhan ini kurang baik. Ya, karena kalau kita mau artikan 0,91% ini artinya bahwa Persipura Jayapura jika kita rata-rata per laga ini belum tentu mencetak 1 gol karena masih 0,9. Ya, jadi ini masih minim untuk power mencetak gol dari Persipura Jayapura di 32 pertandingan secara keseluruhan. Tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Persipura ada peningkatan di sektor lini depannya. Kita bahas dulu di sektor lini belakang dari Persipura Jayapura. Persipura Jayapura dari 32 pertandingan ini kemasukan 47 gol dengan persentase rata-ratanya 1,47% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-3. Jadi kita lihat bahwa standar maksimum yang saya berikan untuk kemasukan gol ya persentasenya itu sebesar 0,9%, dan di sini Persipura Jayapura sudah melebihi dari 0,9%, yang artinya sektor lini belakang dari Persipura Jayapura ini sangat kurang baik. Karena sudah di atas dari 0,9 dan juga 1,47% ini berarti bahwa Persipura Jayapura kalau kita mau rata-rata per laga itu sudah pasti kemasukan 1 gol. Sisanya 0,47 menandakan bahwa Persipura Jayapura juga sering kemasukan lebih dari 2 gol. Ini ya, jadi sektor lini belakang Persipura Jayapura di 32 pertandingan secara keseluruhan kurang baik. Tapi kita sama-sama lihat juga di 3 pertandingan terakhir apakah Persipura Jayapura di statistik lini depan dan lini belakangnya ada perform yang bagus. Kita sama-sama lihat. Persipura Jayapura kemarin menang 4-2 atas PSS Sleman, lalu menang 2-1 atas Bayangkara, lalu imbang 0-0 dengan PSM Makassar. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir Persipura Jayapura berhasil mencetak 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan belum terkalahkan. Berhasil mencetak 6 gol dan kemasukan 3. Dengan persentase mencetak golnya 2,00% dan persentase kemasukannya 1,00%. Jadi kita lihat statistik lini depan dari Persipura Jayapura di 3 pertandingan terakhir. Jika kita bandingkan dengan 32 pertandingan secara keseluruhan tadi, bahwa sektor lini depan dari Persipura Jayapura ini ada persentase yang naik, yang artinya perform dari lini depan Persipura Jayapura ini bagus, meningkat. Ya, jadi ini sudah ada peningkatan perform dari lini depan Persipura Jayapura. Dan juga di statistik lini belakang ini kemasukan 3 dengan persentase 1,00%. Artinya di 3 pertandingan terakhir jika kita bandingkan dari 32 pertandingan secara keseluruhan, bahwa sektor lini belakang dari Persipura Jayapura sebenarnya ada persentase yang turun, yang artinya bagus ya untuk sektor lini belakang presentasinya turun. Tapi memang masih di atas dari standar yang saya berikan. Tapi untuk masalah perform atau grafik, ini sektor lini belakang dari Persipura Jayapura ini ada peningkatan ya. Jadi cukup bagus, udah ada peningkatan karena presentasinya menurun di 3 pertandingan terakhir. Jadi kesimpulan untuk Persipura Jayapura di statistik lini depan dan lini belakang, jika kita lihat di statistik lini depan ada peningkatan perform yang cukup bagus ya, power mencetak golnya. Dan juga di statistik lini belakang Persipura Jayapura juga ada perform yang meningkat karena presentasinya turun di sektor lini belakang, dan itu bagus jika presentasinya turun di sektor lini belakang. Itu ya kesimpulan dari Persipura Jayapura. Jadi saya sudah cukup untuk membahas
preview kedua tim dari PSIS Semarang dan Persipura Jayapura berdasarkan dari data yang mereka miliki. Tadi saya sudah bacakan. Sekarang kita sama-sama untuk menyimpulkan siapakah tim yang lebih diunggulkan atau yang kurang diunggulkan dari perbandingan data kedua tim. Kita sama-sama bahas dulu di klasemen perform ya. Ini klasemen perform yang terupdate. Saya ingin bacakan kepada kalian. PSIS Semarang di 6 pertandingan terakhir ini berada di peringkat ke-8 dengan memperoleh 2 kemenangan, 3 hasil imbang dan 1 kekalahan dan memperoleh 9 poin ya. Ini untuk klasemen perform. Lalu Persipura Jayapura dari peringkat 5 sekarang di klasemen perform berhasil mencetak 3 kemenangan, 2 hasil imbang dan 1 kekalahan dengan memperoleh 11 poin. Artinya bahwa Persipura Jayapura di peringkat ke-5 berada di segmen papan atas di klasemen perform. Dan untuk PSIS Semarang berada di peringkat ke-8 artinya berada di segmen papan tengah untuk klasemen perform. Jadi dari klasemen perform tentu saja yang diunggulkan adalah Persipura Jayapura. Lalu kita bahas juga untuk peringkat klasemennya, kita sama-sama lihat. PSIS Semarang sekarang berada di peringkat ke-8 dengan memperoleh 43 poin dan Persipura Jayapura di peringkat ke-16 dengan memperoleh 30 poin. Artinya kedua tim perbedaan poinnya 13 ya. Jadi di sini untuk PSIS Semarang yang lebih diunggulkan dari peringkat klasemennya karena perbedaannya 13 poin. Dan untuk segmen klasemennya PSIS Semarang berada di segmen papan tengah dan juga Persipura Jayapura berada di segmen papan bawah. Artinya di masalah segmen klasemen ini juga untuk PSIS Semarang yang lebih diunggulkan. Lalu kita bahas juga di statistik lini depan dari kedua tim. Kita sama-sama lihat. PSIS Semarang dari 32 pertandingan berhasil mencetak 33 gol dengan persentase rata-ratanya 1,03%. Dan untuk Persipura Jayapura dari 32 pertandingan berhasil mencetak 29 gol ya dengan persentase rata-ratanya 0,91%. Artinya bahwa di sini kedua tim masih sama-sama di bawah dari standar yang saya berikan yaitu 1,2. Artinya di 32 pertandingan secara keseluruhan ini seimbang. Lalu kita juga lihat di statistik lini depan di 3 pertandingan terakhir, PSIS Semarang berhasil mencetak 5 gol dengan persentase 1,66% dan untuk Persipura Jayapura berhasil mencetak 6 gol dengan persentase 2,00%. Artinya di 3 pertandingan terakhir kedua tim ini sama-sama ada peningkatan persentase ya sudah melebihi dari 1,2%. Artinya di 3 pertandingan terakhir ini juga seimbang. Maka di statistik lini depan keseluruhannya di 32 pertandingan dan 3 pertandingan terakhir ini tetap seimbang untuk kedua tim. Lalu kita bahas juga di statistik lini belakang, kita sama-sama lihat. PSIS Semarang dari 32 pertandingan secara keseluruhan ini kemasukan 29 gol dengan persentase 0,91% dan Persipura Jayapura dari 32 pertandingan ini kemasukan 47 gol ya dengan persentase 1,47%. Artinya di sini jelas bahwa PSIS Semarang masih di bawah dari standar yang saya berikan dan Persipura Jayapura justru sudah di atas dari 0,9. Artinya di sektor lini belakang di 32 pertandingan secara keseluruhan ini untuk PSIS Semarang yang lebih baik. Lalu kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir. PSIS Semarang ini kemasukan 4 dengan persentase 1,33% dan Persipura Jayapura ini kemasukan 3 dengan persentase 1,00%. Artinya di 3 pertandingan terakhir kedua tim sama-sama sudah di atas dari standar yang saya berikan ya. Artinya di sektor lini belakang dari kedua tim ini sama-sama seimbang. Jadi untuk kesimpulannya di 32 pertandingan secara keseluruhan tadi kan PSIS Semarang, tapi di 3 pertandingan terakhir justru seimbang. Maka di kesimpulan di statistik lini belakang tetap seimbang untuk kedua tim. Jadi ini kesimpulan preview yang saya bisa berikan kepada kalian bahwa di klasemen perform Persipura Jayapura, lalu di peringkat klasemen PSIS Semarang, di segmen klasemen juga PSIS Semarang, lalu di statistik lini depan seimbang, di statistik lini belakang juga seimbang. Jadi kita lihat di sini bahwa ada 2 hasil seimbang, 2 PSIS Semarang dan 1 Persipura Jayapura. Dan di sini yang kalian perlu perhatikan bahwa klasemen perform merupakan pengaruh yang paling tinggi untuk di setiap pertandingan. Maka terlihat jelas di sini ada Persipura Jayapura. Jadi untuk kesimpulan di prediksi pertama, kita lihat kesimpulannya Persipura Jayapura dan hasil 2 seimbang dan PSIS Semarang ada 2. Maka Persipura Jayapura di klasemen perform saya ikutkan ke hasil yang seimbang, mengikuti hasil yang seimbang. Jadi di prediksi pertama yang paling tertinggi berdasarkan dari data yaitu hasil seimbang atau draw dengan persentase 40%.
Dan jika memang hasil imbang ini akan terjadi, skornya antara 1 sama atau mungkin 2 sama untuk kedua tim. Dan di presentase prediksi kedua, tadi kita lihat ada PSS Semarang dan juga Persipura ya di klasemen perform. Jadi untuk yang paling berpengaruh, kembali lagi saya ingatkan di klasemen perform, yaitu Persipura Jayapura. Jadi di prediksi kedua, untuk Persipura Jayapura dengan persentase 35%. Dan jika memang Persipura berhasil mencetak kemenangan, skornya antara 1-0 atau 2-1 ya, menang tipis kalau dari statistik datanya. Dan di prediksi ketiga yaitu ada nama PSIS Semarang dengan persentase 25%, dan PSIS Semarang jika berhasil mencetak kemenangan ini skornya juga sama antara 1-0 atau mungkin 2-1. Jadi kita lihat bahwa persentase tertinggi kita di sini bisa sama-sama lihat bahwa semuanya tipis-tipis sekali ya persentase selisih-selisihnya. Jadi artinya bahwa di sini prediksi tertinggi memang berdasarkan dari data hasil seimbang. Tapi ini belum tentu fix pasti benar ya, karena ini hanya berdasarkan dari data, belum tentu untuk di jalannya pertandingan nanti bagaimana. Dan kalian tentunya harus bisa memprediksikan sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian menyimpulkan apakah akan benar sesuai dari data ini hasilnya akan seimbang, atau justru di luar dari data yang artinya Persipura Jayapura atau PSIS Semarang yang berhasil mencetak 3 poin. Jadi ini aja prediksi skor yang saya bisa berikan kepada kalian berdasarkan dari data. Jadi semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan terima kasih yang sudah nonton sampai akhir tanpa di skip. Respect banget buat kalian, dan nanti kita ketemu di preview, review atau prediksi skor selanjutnya. See you.